Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu, dan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman, agar supaya firman-Mu ini menerangi akan langkah hidup kami dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel 3, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18, yang berbunyi demikian. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ketika saya membaca kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, maka muncul suatu pertanyaan di dalam pikiran saya. Masih adakah orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego pada zaman-zaman sekarang ini?
situasi atau keadaan umat Israel pada zaman ini, yaitu semua orang sudah takluk di tangan kerajaan Babel. Dan semua orang diangkut untuk jadi budak jajahan di negeri Babel. Tetapi saudara-saudara, ada 4 pemuda dari Israel yang dianggap sebagai pemuda-pemuda yang punya keahlian, pemuda-pemuda yang punya kemampuan, pemuda-pemuda yang pintar. 4 pemuda itu saudara-saudara, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena itu saudara-saudara, mereka berempat dipilih untuk bekerja kepada raja. Daniel diangkat sebagai penguasa atas seluruh wilayah Babel. Begitu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bekerja untuk raja. Namun saudara-saudara, masalah muncul ketika raja membuat patung dan dia memerintahkan semua orang tanpa terkecuali harus menyembah patung dari Raja Nebukadnezar ini. Dan raja memerintahkan bagi yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat ini, patung emas yang dia buat, konsekuensinya adalah hukuman. Dan hukumannya saudara-saudara tidak tanggung-tanggung. Siapapun dia yang membangkang akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bayangkan saudara-saudara, orang yang masih hidup dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah hukuman yang akan diberikan, hukuman yang sangat mengerikan. Dan pasti tidak ada orang yang mampu untuk melepaskan diri dari hukuman ini. Tetapi saudara-saudara, raja memerintahkan apabila menyembah patung emas yang dia dirikan ini, itu berarti mereka akan terbebas dari hukuman ini. Nah ini saudara-saudara, suatu dilema yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kita lihat di dalam pembacaan kita. Di sini ketiga pemuda ini, mereka memilih untuk tetap beriman kepada Allah walaupun resiko yang dihadapi sangat berat. Jadi bagi mereka saudara-saudara, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan mereka adalah ketaatan kepada Allah. Saudara-saudara, kehebatan dari kisah ini tidak terletak pada lolosnya mereka dari api yang menyala-nyala. Tetapi kehebatan dari kisah ini terletak kepada iman yang sejati yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat di dalam ayat 17 dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan.
Tetapi seandainya tidak, kami pun tetap tidak akan menyembah. Suatu jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Iman kepada Allah yang tanpa syarat. Nah, saudara-saudara, kita lihat. Di sini, mereka tidak memaksakan kehendak mereka. Tetapi mereka berserah, menyerahkan kepada kehendak Allah. Mereka katakan, jika Allah mau melepaskan, berarti mereka di sini tidak memaksa. Ini yang kita lihat, saudara-saudara. Jika Allah mau melepaskan, berarti mereka akan selamat. Tetapi jika Allah tidak melepaskan mereka, berarti mereka akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi saudara-saudara, walaupun itu yang terjadi, mereka tidak akan luntur imannya. Mereka akan tetap beribadah kepada Allah. Mereka tidak takut dengan hukuman ini, tetapi mereka berserah kepada Allah karena mereka meyakini Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melepaskan dan mampu untuk membebaskan. Karena itu saudara-saudara, mereka tidak takut. Mereka tidak menuruti perintah dari raja untuk menyembah patung yang didirikan. Karena bagi pemahaman mereka hanya Allah yang patut untuk disembah. Bukan manusia, bukan raja. Nah ini saudara-saudara, kita lihat di dalam iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka tidak memaksa. Kita ingat juga bagaimana Yesus memberikan contoh di dalam doanya kepada Bapa di surga. Ya Bapa, sekiranya ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita lihat, pemuda-pemuda ini, mereka lebih memilih mati daripada hidup di dalam dosa. Kita ingat juga Rasul Paulus, saudara-saudara, dia katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita lihat prinsip hidup dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka ada penyerahan diri total kepada Tuhan. Mereka punya keyakinan bahwa Allah sanggup menyatakan apa yang Allah berkenan. Jadi kalau Allah melepaskan, pasti Dia akan melepaskan. Tapi kalau Allah belum berkenan, mereka tetap beriman. Inilah kualitas iman, saudara-saudara. Iman yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Apapun yang dialami, tetap beriman. Ini mengajarkan kepada kita untuk tetap berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, dapatkah kita mengucapkan pernyataan iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dapatkah
kita tetap mengucap syukur. Ketika jawaban-jawaban doa-doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mampukah kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Meskipun kita mengalami banyak kepahitan-kepahitan di dalam kehidupan. Mampukah kita tetap beriman kepada Tuhan? Mampukah kita tetap berserah kepada Tuhan? Tetap datang kepada Tuhan meskipun kita mengalami banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, iman yang sejati adalah iman yang mampu untuk segala keadaan. Orang beriman percaya bahwa sekalipun berada dalam ujian hidup yang berat, tapi tetap meyakini Allah tidak akan pernah meninggalkan. Dan apapun yang terjadi, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itulah iman. Saudara-saudara jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentunya pengalaman-pengalaman hidup kita berbeda-beda. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka yakin Allah sanggup menolong, tapi mereka tidak memaksa kepada Allah. Jadi ini mau dikatakan kepada kita, jangan kita paksa Tuhan untuk ikut kita, untuk ikut maunya kita. Saudara-saudara, kita lihat akan keberadaan kehidupan jemaat dulu, mula-mula dulu, bagaimana perkembangan kekristenan. Kita lihat saudara-saudara, ketika orang Kristen dianiaya, maka tindakan Allah itu tidak sama, saudara-saudara. Kita lihat Allah biarkan Rasul Yohanes dibunuh dengan pedang. Jadi si A dan si B sama-sama beriman, sama-sama terkena sakit misalnya, tetapi si A mendapat mujizat, sedangkan si B tidak mendapat mujizat, tetapi sama-sama beriman. Itulah Tuhan yang kadang-kadang tidak dipahami oleh manusia. Tapi bukan berarti Tuhan cuma sayang si A, tetapi tidak sayang si B. Kita harus sadar saudara-saudara bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Karena itu saudara-saudara, apabila ada pergumulan-pergumulan yang kita rasakan, biarlah itu kesempatan untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap kuat iman. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, apapun yang dihadapi, mereka tetap percaya dan yakin kepada Allah yang mereka sembah. Biarlah di dalam kehidupan ini saudara-saudara, apapun situasi yang kita hadapi, kita percaya, kita yakin bahwa Allah punya rencana, Tuhan kita punya rencana, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang terbaik yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya.